Selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Pak Eko dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Pak Eko mau membicarakan materi tentang teks anekdot. Tujuan pembelajaran, melalui pemahaman materi PowerPoint ini, peserta didik diharapkan dapat menulis teks anekdot dengan bahasa Indonesia yang baik, tepat, dan menarik. Secara sederhana, pengertian dari teks anekdot adalah teks yang berisi cerita yang menarik, lucu, dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau orang terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Unsur-unsur yang ada di dalam teks anekdot, yakni kritik. Kritik ini berupa sanggahan, komentar, saran, sindiran, dan tanggapan atau pendapat. Kemudian ada humor. Humor berupa lelucon, lawakan, dan jenaka. Publik. Ini umum, masyarakat, dan sosial. Di dalam teks anekdot terdapat hubungan antara publik, kritik, dan humor. Publik itu berisi layanan publik yang ada di masyarakat. Lalu layanan publik sering mendapat kritik atau lelucon. Lalu kritik lelucon itu dapat disampaikan melalui teks anekdot. Jenis teks anekdot. Teks anekdot dibagi menjadi dua. Pertama, berdasarkan kenyataan atau benar-benar terjadi dan sering disebut non-fiksi. Yang kedua, berupa rekaan atau tidak benar-benar terjadi, sering disebut dengan fiksi. Perbedaan teks anekdot dan humor. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan serta mengandung suatu hikmah tertentu. Anekdot mengandung kritikan atau sindiran. Sedangkan humor adalah permainan kata yang menggelikan dan tidak mengandung sindiran atau kritikan. Jenis-jenis humor. Menurut Freud, membagi dua jenis humor, yaitu humor polos, hanya berupa permainan kata. Dalam lelucon yang menyenangkan, terdapat rasa kepuasan, senyum samar, dan suasana yang menjadi ringan. Humor tendensius. Humor yang memiliki motif jahat, lelucon yang dilontarkan oleh orang jahat yang memiliki motif menyerang, mengejek, atau membela diri. Sistematika. Dalam teks anekdot terdapat sistematika. Yang pertama, abstraksi atau penggambaran awal. Yang kedua, orientasi atau pengenalan. Yang ketiga, krisis atau puncak inti atau klimaknya. Puncak atau inti klimaknya. Kemudian reaksi, respon atau tanggapan. Lalu koda berupa kesimpulan dari teks anekdot atau cerita itu. Penanda humor. Penanda humor pada bab ini disebut juga konjungsi atau kata sambung yang terdapat dalam teks anekdot, seperti
kemudian setelah, berikutnya, sesudah itu, selanjutnya. Ini setara dengan kata lalu. Oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga, akibatnya, karena. Setara dengan kata maka. Ini adalah contoh teks anekdot. Judulnya KUHP dalam anekdot. Pertama, seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah hukum pidana. Ini disebut dengan abstraksi. Kedua, suasana kelas pada saat itu biasa-biasa saja. Ini disebut orientasi. Yang ketiga, saat sesi tanya jawab tiba, Ali bertanya kepada Pak dosen, "Apa kepanjangan KUHP, Pak?" Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparkannya kepada Ahmad. "Saudara Ahmad, coba jawab pertanyaan saudara Ali tadi," pinta Pak dosen. Dengan tegas Ahmad menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak." Inilah yang disebut dengan krisis. Yang keempat, mahasiswa lain tentu tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggeleng-gelengkan kepala seraya menambahkan pertanyaan kepada Ahmad. "Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu?" Dasar Ahmad, pertanyaan Pak dosen dijawabnya dengan tegas. "Peribahasa Inggris mengatakan pengalaman adalah guru terbaik, Pak." Semua mahasiswa di kelas itu tercengang. Mereka berpandang-pandangan, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Inilah yang disebut dengan reaksi. Yang kelima, gelak tawa mereda. Kelas kembali berlangsung normal. Inilah yang disebut dengan koda.